Oh iya, sama sini kalian bisa tahu lah tuh. Ini 120 derajat untuk pemiringannya, kalian bisa cek. Ini 120 tuh. Tuh. Dan ini bisa kalian cek. Oke, nah hasil dari inspeksinya bisa kalian lihat gimana tuh. Untuk hasil X50 nya. Nah, kalian bisa lihat. Ini untuk kanan kirinya kalian bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat juga kanan kirinya. Tuh. Jadi kalian bisa lihat kanan, bisa lihat depan sama lihat ke samping. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Kiko dari PT Sentral Elektrindo Mandiri. Hari ini kita akan membahas salah satu alat untuk inspeksi atau measurement tools yang berbasis NDT atau Non-Destructive Maintenance. Jadi untuk alat ini untuk spesifikasi NDT. Jadi untuk maintenance NDT, alat ini yang bisa kita sebut atau banyak orang yang tahu itu borescope atau videoscope. Nah, untuk borescope videoscope ini dari brand Midco. Midco sendiri dari Taiwan. Gimana nanti produknya dan apa aja spesifikasinya nanti bakal kita bahas. Oke, kita langsung aja buka. Jadi di sini ini untuk boxnya, untuk carrying case-nya. Jadi untuk carrying case-nya ini kalian bisa mempermudah juga carrying case-nya. Jadi di sini tuh ada 3 tempat untuk kita membawa. Yang satu di sini, ini seperti ini kita bawa. Yang kedua itu di atas di sini. Nah, kita bawa kayak gini. Yang ketiga itu waktu kita lagi bawa di jalanan yang halus ataupun yang nggak berlubang gitu, itu kita bisa juga pakai yang kayak ini. Nah, caranya itu jadi dia bentuknya kayak koper. Kalian bisa lihat nih. Nah, ini nanti kalian tinggal bawa aja. Ini untuk carrying case-nya. Jadi bakal lebih mudah lah untuk kalian bawa untuk produk ini. Oke, jadi kita langsung buka aja untuk apa aja isi dari borescope Midco ini. Oke, jadi kalau kalian beli alat ini, beli produk ini, kalian akan mendapatkan beberapa aksesoris yang ada di dalamnya. Ini aku langsung buka aja dan apa aja aksesoris yang bakal kalian dapat kalau kalian beli produk ini. Oke, ini untuk dalemannya cakep banget. Oke, ini kita posisiin dulu. Jadi ini beberapa aksesoris pendukung. Yang pertama ini ada dressing shelf untuk dressing shelfnya. Kemudian ini ada manual book, ya kan ya? Manual book. Terus ini kalian dapat micro SD. Ini micro SD-nya kalian dapat. Terus aksesoris lainnya kalian bisa dapat untuk ini dulu aja. Ini baterai. Kalian dapat 2 unit untuk baterainya. Ini untuk kalian charger. Jadi nanti baterainya kalian bisa lihat lah kayak gini. Untuk cara kalian pakai chargernya ini pakai Type C. Terus selain baterai, sebenarnya aksesorisnya tuh di sini. Di sini aksesorisnya. Ini yang pertama strap. Jadi kalian nanti bisa ngegantung di leher. Untuk di unitnya ini, main unitnya ini nanti bisa dipasang strap. Jadi kalian bakal lebih gampang juga buat kalian melakukan inspeksi. Terus ada lagi ini nggak tembat sama
ya cairan ini buat pembersih kameranya. Jadi setelah kalian melakukan inspeksi, kalian bisa langsung melakukan pembersihan pada kameranya. Jadi khusus ya, jadi kita nggak bisa sembarangan buat membersihnya. Kalau saran dari aku sih, jangan pakai sembarangan kain, terus jangan pakai sembarangan minyak juga, karena emang ini dibuat khusus untuk melakukan pembersihan setelah kita melakukan inspeksi. Kalian bisa lihat. Selanjutnya kalian dapat 40 in. Jadi ini buat kalian ngecas. Yang di Indo sih biasanya pakai ini. Yang pakai ini. Jadi ini nanti diiniin ke adapter, ke chargernya, baru kita bisa ngecas yang tadi aku jelasin. Terus ini yang part 3, yang part 2 juga. Jadi 4 kalian dapat. Selanjutnya Type C, Type C ini buat kita ngecharge. Terus ini apa chargernya yang aku bilang tadi, jadi ditaruh di sini. Ini kabelan adapter gitu. Ini buat komunikasi. Jadi untuk pengambilan data, setelah kalian melakukan pengambilan data, kalian bisa connect dengan PC atau laptop, dengan monitor juga bisa. Jadi nanti kalian bisa untuk pengeditan hasil inspeksinya biar lebih gampang. Jadi bisa diedit, bisa di input juga untuk data-datanya, nanti kalian bisa download layarnya. Bisa kalian lihat ini main unitnya untuk 750. Ini baterai buat taruh sini. Ini main unitnya, cakep ya. Nanti strapnya kalian bisa taruh juga untuk strap tadi. Strap tadi taruh di sini. Strapnya ini dua kali ini buat strap. Ini yang penting tuh main unitnya. Oke, ini untuk propnya. Ini untuk prop diameter 3,9 mm. Untuk panjangnya ini 3 meter. Oke, dan ini sudah dual view. Jadi dual view itu 2 kamera. Jadi ada front sama side-nya, kayak gitu. Oke, jadi untuk masalah software, untuk Midcop ini kan Midcop IC50, ini main unitnya. Untuk software kita udah support 3. Sebenarnya kalau untuk ini kalian bisa pakai, nanti disediain dari Midcopnya sendiri. Itu kita bisa pakai USB video scope, kemudian Insight sama Measurement Image Tools. Jadi kalau untuk Measurement Image Tool itu buat kita pengukuran data-data pengukuran kita bisa di situ. Kemudian kalau untuk Insight itu untuk kita menentukan GPS. Jadi GPS-nya itu karena memang ini sudah super GPS, kita bisa menggunakan Insight Tools. Nah, Insight Tools itu nanti kalian bisa mendeteksi GPS kalian untuk melakukan inspeksi di mana dan titik koordinatnya di mana, itu kalian bisa tahu. USB, kemudian untuk USB video scope itu kalian bisa connect nih, dan unit ini bisa connect di PC atau monitor itu melalui USB video scope. Jadi kalian bisa monitoring juga, kalian bisa kontrol juga, kayak gitu untuk 3 software itu. Oke, jadi ini main unitnya. Bisa kalian lihat untuk main unitnya seperti ini. Nah, ini beberapa main fitur lah atau menu yang ada di X750. Ini aku bakal jelasin. Jadi yang pertama ini ada monitor display kita nyebutnya. Di sebelah kiri itu kita bisa lihat ada
micro USB, HDMI untuk di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan di sini itu ada Type C, kabel Type C. Kemudian di sini ada tombol power on off. Setelah di display, kita masuk ke ini konsol. Ini konsol untuk kita menggerakkan si propnya. Ini konsol bisa ke kiri ke kanan, tapi kalau untuk X750 ini dan tipe ini kan menggunakan 39D4W FS. Kalau untuk tipe itu dia mempunyai articulate itu 120 derajat untuk artikulasi dari si propnya. Jadi nanti itu bisa kita bengkokin sampai 120. Kemudian di sini ini untuk lock. Jadi ketika kita udah menggerakkan si prop, kemudian kita mau ngelock, itu kita bisa pakai ini menu ini. Kemudian di sini ada titik 1, titik 2. Ini sebagai LED. Jadi pengaturan LED di sini. Jadi ketika kita mau menurunin kecerahan, kita mau lebih cerah lagi, itu maksimalnya itu kita ada untuk umumnya bawaannya itu 5 kali. Nanti aku jelasin untuk ini setelah detailnya. Di sini ada titik 1. Ini untuk hotkey. Salah satu fitur nanti aku bisa liatin di kalian untuk pengaturan ini. Kemudian kita balik lagi ke sini, kita ke belakang. Ini ada 2. Di sini LED dan ada satu lagi nih kamera eksternal. Jadi si displaynya ini punya kamera eksternal. Nah, gunanya untuk apa? Jadi ketika kita melakukan inspeksi pada generator atau gearbox, jadi kita bisa foto dulu untuk contoh gearboxnya, kemudian baru kita lakukan inspeksi. Nanti kita bisa bandingin tuh untuk hasilnya seperti apa. Di sini mungkin kalian bisa lihat, ini itu sebagai penghubung. Jadi yang aku jelasin gitu, kalau ini tuh bisa diganti kan. Jadi ketika kalian mau menggunakan prop yang diameternya lebih tinggi, kemudian panjangnya itu lebih tinggi, kalian bisa diganti di sini. Jadi untuk displaynya itu kita cabut, kemudian kita bisa pasang untuk ke prop yang lain. Nah, ini untuk caranya. Kemudian di sini kalau kalian lihat, nggak kelihatan ya? Di sini ada titik nih kecil, ya kan? Nah, ini trigger. Jadi dimana untuk titik ini tuh ketika kita pencet tombol ini, itu kita bisa melakukan video recording. Jadi ketika kita melakukan video recording, kemudian kita mau snapshot atau kita capture gitu, jadi nanti itu bisa dilakukan. Jadi ketika recording berlangsung, itu kita bisa melakukan snapshot seperti itu. Kemudian di sini ini untuk baterainya. Kemudian ini, nah kalau ini sebagai penyangga aja. Jadi kalau ini tuh sebagai penyangga kameranya. Jadi sebenarnya ini itu masuk ke sini. Jadi kamera propnya itu masuk ke sini. Jadi nanti sebagai penyangga. Jadi ini bisa lebih tinggi kayak ini. Nah, kameranya di sini, di dalam sini tuh. Kelihatan nggak kalian? Seperti itu. Oke, mungkin itu beberapa menu-menu yang ada di Midcorp X750 ini. Dan ini untuk baterainya. Oke, di sini aku mau jelasin menu-menu apa aja yang ada di X750 ini. Jadi ini bisa full screen, kalian bisa lihat. Nah, kalian tinggal pencet tombol ini, kalian bakal lihat menu-menunya. Nah, yang pertama itu bahwasanya untuk X750 itu ada LED. Ini LED-nya bisa kalian setting sesuka kalian. Untuk kecerahannya kayak gimana, itu suka kalian bisa tambahin, naikin terus kayak gitu. Ini untuk LED. Jadi untuk LED ini juga kan untuk ini tuh dia ada dua kamera dan juga ada 2 LED.
jadi tidak hanya di depan, jadi di sampingnya juga itu ada LED-nya. Yang kedua, ini ada gambar kamera, bisa kalian lihat. Wait, ada tombol kamera nih. Ini tuh untuk kamera eksternalnya. Jadi untuk displaynya ini sendiri itu ada kamera eksternalnya. Nih kalian bisa lihat tuh cerahnya kayak gimana. Ini kamera eksternalnya, tapi kalau kalian pakai eksternal itu otomatis yang ini mati. Nah, kita pakai eksternalnya. Ini kamera eksternalnya. Lanjut, ini buat front aja. Buat frontnya mau kayak gimana tuh. Jadi mau kanan kiri, sebelah kanan, sebelah kiri tuh. Ini kalian bisa cek kayak gini. Tuh contoh kayak gini tuh. Jadi sudut pandang kayak gitu. Ini buat kalian ngerotate fixture yang udah kalian ambil atau kalian lagi inspeksi nih tuh jadi ngerotate. Oke, lanjut kita ke sini dulu. Ini partial free, namanya partial free ini biar lebih smooth aja sih untuk ininya tuh. Ini partial free namanya, beda kan tuh. Ini partial free. Kemudian yang ini untuk kamera kalian connect untuk kamera yang depan sama yang di sampingnya tuh. Nih kalian bisa lihat. Nah, ini untuk depan belakang. Ini untuk kalian indeksnya. Jadi biar ketika kalian melakukan inspeksi, kalian ngambil picture, screenshot atau kayak video, kalian bisa tahu nih daerah-daerahnya. Jadi kalian bisa lebih tepat lagi deh gitu. Jadi kan ini bisa menjadi precision juga kan untuk kalian ketika kalian melakukan pengambilan. Ini negatif itu jadi blur tuh. Kalian bisa lihat untuk hasilnya tuh. Ini negatif, jadi monokrom gitu untuk hasilnya. Ini kita hilangin dulu. Nah ini kita bisa atur. Kita bisa atur secara manual dari brightness, contrast, sama sharpness-nya kita bisa atur. Jadi kemungkinan nanti hasil foto yang kita dapetin itu bakal lebih enak lagi karena kita bisa setting sesuai dengan suka kita gitu untuk brightness, contrast, sama sharpness-nya itu kayak gimana. Oke, berarti kita lanjut lagi ke setting. Nah, di sini tuh ada beberapa menu. Yang pertama itu ada WiFi, USB, SD card. WiFi sama USB ID card ini kenapa ini kok nggak putih gitu, karena kita bisa colok SD card dulu, kita pakai SD cardnya, baru kita bisa gunain untuk WiFi. Sama USB kalau emang kita mau pakai USB itu kita bisa juga. Nah di X50 ini kita ada mikrofon, jadi walaupun jadi bisa komunikasi gitu, jadi terdengar lah nantinya kalau memang jaraknya jauh. Sebenarnya ini kan jaraknya cuma 3 meter ya, sebenarnya masih bisa lah buat kita komunikasi dengan teman ketika sama-sama melakukan inspeksi kayak gitu. Session ini masuknya ke media, jadi untuk gambar kalian setelah kalian melakukan inspeksi, gambar atau video itu bakal disimpan di sini. Jadi nanti setelah di sini itu nanti ada SD card yang menyimpannya kan. Initiation kalian bisa lihat juga. Tag ini itu di tag ini kalian bisa bakal tahu untuk menu media kalian. Jadi foto kalian bisa kalian tag tuh, tagnya di bagian mana nanti kalian bisa tulis juga untuk namanya. Sebenarnya banyak untuk menunya, hampir sama sih kayak kalian mau rubah fotonya, terus kalian mau input untuk medianya tuh kalian bisa tambahin apa namanya, siapa gitu. Jadi bakal lebih enak lah untuk kalian melakukan nantinya report. Watermark ini logo sama time up-nya itu mau pakai di mana. Time up-nya itu ketika kalian melakukan pengambilan itu ada waktunya, ada jamnya. Itu kalian mau pakai. Oke, kalau mau pakai kalian mau pakai taruh mana? Contoh taruh sini. Nah, untuk logonya ini bisa pakai logo
perusahaan kalian. Nanti bisa taruh sini, taruh bawah, atau taruh sebelah kiri. Nah kayak gitu. Jadi nanti juga ketika nih bisa custom watermarknya, ini kan bisa juga kan kayak custom. Nah itu nanti kalian bisa juga yang pakai logo kalian sendiri gitu. Oke lanjut, ini ada white balance. White balance ini masuknya ke RGB. Ini kayak custom, contoh air green dulunya kalian bisa setting. Untuk apa namanya kan tadi, kalau tadi kayak kontras, brightness sama sharpness-nya kan. Nah kalau di sini untuk warnanya, untuk kontras warnanya biar kalian lebih detail lagi lah untuk kalian melakukan inspeksinya. Lanjut, hotkey ini kayak pintas sih lebihnya. Ini ada flash light, full screen, mirror, rotate, partial free, dual view sama negatif. Ini kalian bisa cek lah untuk ininya. OSD ini mainan transparansi. Jadi kalian mau pakai transparansi atau enggak, berapa persen sih transparansinya di foto gitu, atau waktu kalian melakukan inspeksi transparansinya mau berapa persen gitu. Itu kalian bisa tahu. Untuk date atau time ini kalian bisa setting untuk date-nya berapa, time-nya berapa, itu kan disesuaikan aja. Terus ada language. Untuk language ya basic lah ya. Ini ada beberapa language-nya untuk info. Ini versionnya, ini WiFi password sama WiFi SSID-nya. Nah, jadi nanti untuk connect ke display atau ke monitor atau ke HP itu kalian bisa pakai ini. Yang aku bilang di awal yang masalah software, 3 software itu kalian bisa pakai WiFi konekannya, bisa pakai WiFi, bisa pakai USB kayak gitu. Untuk komunikasinya ya, itu sih sebenarnya. Kalau untuk menu-menunya sih nggak terlalu ribet lah gitu. Yang terpenting itu yang di sini sih, yang di propnya ini. Oh iya, sama sini kalian bisa tahu lah tuh. Ini 120 derajat untuk pemiringannya, kalian bisa cek. Ini 120 tuh. Dan ini bisa kalian cek juga, kalian bisa cek di sini. Ini nanti aku tampilin berapa datasheet untuk berapa tipe prop yang ada di X50. Jadi kalian kalau memang nanti kalian mau beli, jadi jangan sampai salah kegunaan lah gitu. Karena memang kalian pengennya yang mau bisa begini, atau yang pengennya yang prop aja, yang satu set aja lah, front atau yang side gitu. Kalau enggak kalian butuh yang pakai mirror atau enggak, itu kita bisa tahu untuk di propnya kayak gitu. Oke, kita bakal inspeksi infocus ini, gimana hasilnya di sini nanti bisa kalian lihat ya. Oke, nah hasil dari inspeksinya bisa kalian lihat gimana tuh. Untuk hasil X50 nya cakep banget kan. Nah kalian bisa lihat ini untuk kanan kirinya, kalian bisa lihat. Kemudian kita bisa lihat juga untuk di kanan kirinya. Yang bilang di kanan kiri nih, kalian bisa lihat kanan kirinya tuh. Jadi kalian bisa lihat kanan, bisa lihat depan sama lihat ke samping. Kalian bisa lihat hasilnya. Oke, sip. Jadi seperti itu. Oke, jadi itu ya untuk penjelasan secara umumnya untuk borescope brand dari Midcope untuk tipe X750. Jadi kalau dari kalian memang ada kebutuhan tentang borescope nih, saya bisa rekomendasiin untuk pakai Midcope X750 ini, karena memang beberapa fitur yang bisa support untuk inspeksi kalian biar lebih detail lagi, dan hasilnya juga sesuai dengan harapan. Kalian bisa pakai ini dengan budget yang minimalis tentunya. Jadi beberapa hal itu pendukung benefit yang bisa kalian dapat, menurut aku ini bisa jadi recommended kalau kalian butuh inspeksi untuk NDT.
Baik, dari Kiko mungkin segitu. Kalau ada pertanyaan atau ada informasi tambahan, kalian bisa komen di bawah ini. Sekian dari aku, Kiko. Dadah.